Mungkin sebelumnya beberapa orang menganggap bahwa TikTok merupakan media sosial yang gak penting. Isinya cuman konten joget-joget gak jelas. Padahal untuk saat ini banyak berbagai informasi dengan mudahnya kita akses lewat TikTok. Nah, kali ini aku mau ngasih lihat video TikTok dari salah seorang konten kreator di Indonesia dalam bidang kuliner. Ini dia videonya. Kulineran di Pasar Bakso Bandung dapat apa aja sih? Guys, aku penasaran banget ada jenis bakso apa aja ya di pasar bakso yang ada di kawasan Kiara Arta Park ini. Guys, pertama kalinya di Bandung nyobain bakso pakai osengan. Wah, asli sih selama ini nggak pernah nyobain bakso di mix gini. Guys, ngegrill di sini cuma bayar dagingnya aja dan gratis ambil nasi, minuman, sayuran dan bumbu sepuasnya loh. Oke Sobat LS, gimana? Menarik kan? Dengan mudahnya kalau teman-teman misalkan ada yang lagi di Bandung mau nyari rekomendasi tempat kuliner di mana, tinggal langsung visit ke profile akun TikTok tersebut. Dan kali ini aku lagi bareng dengan Halo, aku Meli Yasmin. Halo Meli. Gimana nih? Tadi teman-teman udah lihat kan video dari konten TikToknya Meli. Meli, sejak kapan sih mulai aktif di TikTok? Oke, halo sobat luar sekolah semua. Salam kenal buat teman-teman sobat luar sekolah yang mungkin sebagian ada yang udah tahu atau ya masih belum tahu juga nih siapa gue gitu ya. Sebenarnya kan banyak banget kalau misalnya sobat luar sekolah buka-buka TikTok, buka-buka Instagram gitu ya. Banyak banget gitu konten kreator di bidang kuliner gitu, tentunya yang masih baru-baru gitu. Nah, kalau aku sendiri nih tadi ditanya sama Kamirsa sejak kapan sih aku menjadi seorang konten kreator terutama di bidang kuliner. Nah, tepatnya itu tuh di 1 tahun lalu, 2021 pernah sih di 2020 tapi itu belum viral gitu ya. Nah, tepatnya semenjak pandemi sih. Nah, kalau dulu tuh kalau misalnya kita download TikTok kayaknya kesannya alay. Ya kan? Kayak apa sih TikTok gitu kan? Joget-joget, gak jelas, konten yang gak jelas. Nah, ternyata nih sobat luar sekolah pas waktu pandemi semua orang kayaknya bete gitu ya kalau misalnya nggak main aplikasi atau medsos. Nah, barulah di situ aku download TikTok gitu. Kayaknya mau deh gitu ya download TikTok. Kira-kira ada manfaatnya nggak sih gitu. Nah, mungkin pada awalnya aku tuh kayak mikirnya ya udahlah gitu. Kalau misalnya pakai TikTok ya udah buat happy aja nih, buat joget-joget aja nih sama teman-teman gitu. Nah, tapi pas aku upload gitu ya, kok gak viral ya gitu, kok cuman 1 orang yang lihat ya kan, cuman 5 orang, cuman 10 orang, kayak paling banyak tuh kayak sekitar 300 orang gitu, itu kayak cuman joget-joget biasa gitu. Terus akhirnya timbullah penasaran nih, kayak kenapa sih konten orang tuh bisa ribuan, viewersnya bisa jutaan gitu ya, gimana sih caranya gitu, emang konten aku tuh nggak laku gitu ya? Itu atau gimana? awalnya yang dibuat tuh konten udah di tentang kuliner atau konten joget-joget biasa? Konten joget-joget aja, Okay. Karena pada awalnya emang cuman buat bete-betean aja lah, kayaknya bete ya udahlah kita joget-joget aja, seru-seruan gitu kan. doang. Tapi kok aku pengen penasaran gitu, oh iya ini cuman 2 orang yang lihat, cuma 5 orang yang lihat gitu kan. Sedangkan konten-konten orang lain yang joget-joget kok bisa ratusan ribu, bisa jutaan gitu. Itu kan timbul pertanyaan lah di situ gitu. Nah, akhirnya gitu kayak coba deh bikin konten yang lain. Nah, masih sama nih, masih dalam edisi pandemi gitu kan. Ya udah deh coba konten lain. Akhirnya kalau nggak salah itu di tahun lalu itu aku bikin 1 konten masak tentang. Oh, masak sendiri, bukan visit kemana terus rekomendasi gitu nggak? Belum. Oh, oke. Belum. Jadi kontennya tuh kayak masak gitu. Yaudah deh aku coba gitu bikin konten masak. Nah, akhirnya nyobalah. Itu pertama kali aku inget banget nama kontennya tuh bikin Indomie nyemek. Oh, oke. Itu tahun 2021 awal. Nah, nanti bisa diliatin deh ya videonya. Nah, akhirnya aku upload lah di siang hari, di jam 1 siang kan. Nah, after itu aku tinggal lah beberapa saat gitu kan. Nah, pada saat malamnya
dilihat lagi, wah udah 11.000 yang lihat gitu kan. Itu tuh postingnya siang dan di malamnya udah 11.000 views. Kan cuman rentannya cuman beberapa jam doang kan gitu kan. Kok bisa gitu 11.000 gitu kan. Itu pakai hashtag gitu-gitu gak sih? Nah pakai, karena aku tuh penasaran kayak hashtag FYP gitu kan. Oh jadi sebelumnya Meli ini udah nyari tahu kayak kenapa orang-orang bisa pada banyak viewsnya. Salah satunya itu ngaruh ya pakai hashtag. Oke. Terus? Sebenarnya aku belum sampai riset ke situ sih, kayak apa ya udah deh nyoba-nyoba dulu aja, bikin konten apa dulu aja. Ternyata pada saat bikin konten masak gitu ya, laku gitu ya, 11.000 orang yang lihat. Malah besoknya tuh kayak bertambah jadi puluhan ribu. Dan followers juga tentunya naik ya. Ya, naik, yang tadinya cuman kayak 5 orang gitu kan, jadi bisa nambah gitu. Jadi lumayan lah ratusan. Nah, akhirnya aku bikin konten lagi. Gimana kalau misalnya kontennya jajan? Karena diri aku sendiri pribadi hobi banget sama yang namanya jajan gitu ya. Entah jajan apa itu, pokoknya aku suka banget. Nah akhirnya aku tuh inget banget aku bikin konten beli jambu kristal yang harganya 10.000. Oh ya, dulu kan banyak yang tiap pinggir jalan pasti selalu ada ya. Ya kalau kalian orang Bandung nih, kalau dulu ya di tahun lalu itu banyak banget yang berjejeran tuh tukang jambu kristal. Nah akhirnya aku videoin lah ya, aku bikin konten gitu kan, ditambah pakai VO. Nah pakai voice over. Nah kebetulan kalau dulu pada saat kuliah aku ikut organisasi apa ya, kayak media lah. Oh, jadi mungkin sebelumnya udah diasah di situ. Makanya ya udahlah coba aku pakein VO gitu kan, kayak guys ada jambu kristal. Iya gitu. benar, itu jadi ciri khas videonya Meli. Jadi di awal video tuh pasti guys, orang-orang udah tahu ya guys gitu. Nah kayak gitu kan. Akhirnya aku bikin, ternyata sampai 200.000 lebih yang lihat. Wow, gitu. itu lebih banyak viewsnya dari video yang masak mie nyemek itu ya. Wow. Kalau mie nyemek kayak puluhan ribu, pada saat jajan ternyata ratusan ribu gitu. Ditinggal besoknya wah udah 400.000 gitu yang lihat. Nah sampai owner si tukang jambu kristal tuh menghubungin aku gitu, wah terima kasih gitu. Wah akhirnya disitulah baru kayak titik viralnya nih. Kalaupun sebelumnya emang sempat udah lumayan viral lah ya gitu, puluhan ribu. Nah akhirnya di konten itu mulai naik gitu, followers mulai dari ratusan ke 10.000 gitu. Nah baru sampai sekarang akhirnya karena konten-konten yang aku bikin tentang jajanan, bikin seblak, jajan cilok, nah itu jadi viral. Ya udah deh kayaknya kuliner emang cocok gitu untuk apa ya, untuk topik aku menjadi seorang konten creator. Karena dari awalnya udah di situ. Betul. Ya udah deh di bidang kuliner aja gitu kan, dibanding di bidang yang lain. Ternyata dance tuh kayaknya harus yang lebih cantik gitu ya. Nggak seperti saya gitu. Oke, terus gimana nih awal mula tiba-tiba ada tawaran, misalkan aku punya tempat makan, punya resto, tiba-tiba ada tawaran, Meli mau dong dipromosiin, dibikinin konten tentang promosi apa tempat makan yang aku punya gitu. Gimana sih awal itu tiba-tiba masuk? Oke, gimana cerita awal mulanya dapat endorsement lah ya, kalau istilah sekarang. Nah, jadi pada saat sudah beberapa konten itu viral gitu ya, udah ratusan ribu, ada konten seblak dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ada nih beberapa brand atau tempat restoran yang kemudian men-DM gitu via Instagram. Nah, karena di TikTok sendiri di bio-nya aku mencantumkan Instagram gitu ya pada saat itu. Oh jadi tiap ada brand atau yang mau endorse tuh menghubunginya lewat Instagram dulu. Sebenarnya pada saat itu tuh karena kita konten kreator baru lah ya, maksudnya kayak waduh udah kayak DM for business gitu ya, kayaknya gimana gitu ya, karena ngerasa masih ada yang lebih banyak gitu daripada kita gitu. Cuman mungkin karena restoran itu merasa kayaknya bisa nih ini untuk buat promosi lah ya, lah gitu kelihatannya. Gitu ya. Akhirnya karena di situ aku ada Instagram, adalah beberapa restoran yang itu tuh men-DM gitu via Instagram, karena mungkin mereka nggak tahu ini kontaknya harus kemana nih buat kerja sama gitu ya. Nah akhirnya ada namanya, pada saat itu pertama kali aku terima endorsement itu ada sate namanya Daleman Usus. I see, ya. Ya, jadi itu rumah makan gitu. Yang satenya besar-besar itu kan? Aku pernah lihat konten itu. Satenya besar-besar. Terus ada lagi ayam sauce. Ya itu yang aku tahu. Pokoknya teman-teman yang orang Bandung pasti tahu lah itu. Ya. Nah itu mereka masih satu manajemen sih. Dia menawarkan gitu, halo kak, gitu saya dari saya ini gitu, saya pengen kakak nih buat promosiin usaha saya di TikTok kakak gitu. Nah untuk rate-nya berapa ya kak? Nah gitu. Itu gimana nih? Apakah pada saat itu Meli udah punya rate card-nya sendiri atau
karena masih pemula gitu, bisa dibilang di awal-awal ya pada saat itu. Jadi bingung, ya udah menyerahkan aja gimana mereka mau bayar gue gitu. Masih kayak gitu nggak? Yes, karena itu awal banget nih ya Kak Mirsa gitu kan. Ya Allah, aku baru banget nih buka gitu. Baru banget nih gitu viral gitu. Ini udah ada yang ngajak kerja sama gitu. Nah, akhirnya aku cari-cari dulu di internet. Aduh, red tuh apa? Red card. Oh, ada namanya red card gitu ya. Red card tuh ya penentuan apa ya, harga lah gitu ya, harga endorsement gitu. Nah, aku belum bikin pada saat itu, belum bikin. Nah, gimana caranya? Karena aku kayaknya, aduh, kalau misalnya aku mempromosikan sudah ngasih rate dengan harga sekian, takutnya nggak viral, takutnya nggak FYP gitu kan. Nah, akhirnya baru berupa barter. Barternya bentuknya seperti apa tuh? Nah, barternya itu bentuknya adalah mereka dapat konten dari kita dan kita dapat makanannya lah. Oh, jadi makan gratis doang gitu ya, belum ada gitu. fee dan belum ada fee pada saat itu karena ya udahlah gitu ya, orang masih baru juga, baru merintis juga, akhirnya masih barter aja. Nah, itu aku kerja sama sekitar 3 bulanan lah gitu ya sama beberapa rumah makan atau restoran yang itu ingin dipromosikan. Aku masih berupa kerjasamanya barter aja dulu gitu, belum ngasih red card karena di situ masih bingung juga, duh gimana sih cara nentuin red card gitu. Nah, gitu masih bingung lah gitu Kak Mirsa. Gitu. Jadi awalnya dari 2 brand itu ya, yang sate itu sama ayam sauce itu. Yes, tapi banyak juga sih mereka brandnya gitu, bukan cuma itu aja, ada mie Mahameru dan lain sebagainya lah gitu. Oh, jadi awalnya tuh karena belum punya red, jadi ya udahlah cukup lu kasih gue makan gratis aja, nanti gue bikinin konten lah, kasarnya kayak gitu. Kasar kayak gitu aja lah gitu. Ya udahlah, aku yang penting ada konten dulu aja. Ya, buat gitu. porto kita juga kan, buat memperbanyak. Itu sih sobat luar sekolah. Oke, nah ngomong-ngomong ini kan tadi Meli tuh sekarang udah lumayan banyak ya konten-konten kayak visit ke resto, ke kafe atau kemana. Kesehariannya ngapain aja sih selain konsisten bikin konten? Kayak kalau ngomongin keseharian tuh kayaknya harus produktif gitu ya, sedangkan hari-hariku itu biasa saja. Apakah cuman fokus di TikTok konten kreator atau mungkin sambil bekerja juga kan kita nggak tahu ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin keseharian, aku ini sekarang kerja juga di salah satu perusahaan startup di Bandung gitu. Nah, tapi di hari Sabtu Minggu aku gunakan itu untuk visit atau membuat konten-konten kayak gitu. Walaupun mungkin sekarang banyak gitu ya, lumayan lah beberapa gitu, alhamdulillah yang ngajakin kerjasama. Tapi balik lagi gitu, aku juga karena aku merasa aku nih masih tipikal yang mikro gitu ya, sebagai konten kreator yang masih awam gitu, jadi masih suka nih bikin konten-konten yang itu gratis gitu, free gitu. Sampai saat ini masih ada yang kayak gitu? Sampai saat ini gitu. Oke. Karena balik lagi sih, tujuan aku untuk konten sebenarnya pengen ngasih informasi yang bermanfaat, terus juga pengen ngebantu UMKM lah tentunya. Itu sih, itu sih tujuan aku juga lihat beberapa konten Meli itu kebanyakannya jajanan pinggir jalan gitu kan. Maksudnya aku bisa ngebedain mana yang Meli dibayar, maksudnya di endorse sama orang, mana yang emang bener-bener ingin membantu si pedagang itu. Iya, gitu. Kayak gitu sih. Nah, terus nih kayaknya aku ngelihat dari tema konten ini kan gimana caranya untuk apa ya, gimana caranya kita tuh dapat penghasilan. Aku pengen ada tips, aku punya tips nih buat teman-teman sobat luar sekolah semua, kalau misalnya pengen mulai jadi konten kreator gitu ya. Nah, khususnya TikTok ya. Sedikit informasi lah buat sobat luar sekolah semua. Kalau misalnya kita menjadi konten kreator, nah itu tuh nggak bisa kita tuh awal-awal kayak langsung ngasih rate harga lah gitu. Nah, itu balik lagi perlu proses. Nah, kayak aku tadi, kayak misalnya karena kita baru permulaan, baru kayak cuma 5.000 followers, baru 10.000. Nah, alangkah baiknya ya udah kita buka dulu aja untuk open endorsement free gitu. Barter aja dulu gitu. Nah, setelah itu ketika sobat luar sekolah itu udah dapat banyak lah, kayaknya udah mulai keteteran nih. Fotonya udah banyak, udah sering yang manggil. Iya gitu, kayaknya udah banyak nih, udah keteteran juga. Kalau misalnya harus bikin naskah, VO, ngedit dan lain sebagainya. Nah, baru mungkin teman-teman bisa ngasih rate gitu. Tapi rate-nya yang sesuai aja gitu dengan engagement kita, dengan insight profil kita, dengan dengan kemampuan kita lah. Nah, itu ada sebenarnya ada skala-skalanya sih untuk jenis-jenis influencer gitu. Jadi ada yang mikro, ada yang nano, mikro dan juga makro gitu untuk nentuin rate harganya gitu. Nanti sobat luar sekolah bisa searching lah untuk masalah rate gitu. Nah, itu sih. Terus apa aja sih yang perlu disiapkan? Misalkan kayak gear-nya, apakah butuh kamera keluaran terbaru atau apa aja sih yang perlu dipakai untuk membuat konten? Khususnya konten Meli ya. Iya.
Oke. Nah, jadi modal utama buat konten tuh sebenarnya simple, handphone aja dulu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita pengen konten YouTube, boleh kalau misalnya kita punya kamera, pakai kamera gitu. Tapi kalau misalnya itu cuma Instagram dan TikTok aja, sebenarnya HP aja cukup ya. gitu. Nah, kemudian kalau misalnya alat-alat yang lain sih yang sifatnya nggak wajib gitu ya, itu bisa kalian beli tripod, kemudian juga background. Kalau misalnya kita lighting juga mungkin butuh ya. Nah, lighting gitu. Nah, itu sebagai penunjang sih gitu. Tapi kalau modal utama, handphone aja itu udah cukup. Kamera, kemudian juga untuk yang penunjang lainnya seperti tripod, kemudian juga lighting gitu. Atau misalnya untuk audio yang pengen lebih proper, itu bisa beli mic sendiri gitu. Atau clip on yang kecil gitu juga bisa ya. Clip on yang buat sendirilah gitu ya. Itu aja sih. Kalau masalah editing, kalau handphone aja udah cukup gitu. Nah, sebenarnya kalau handphone Android juga bisa, yang penting size-nya bisa inilah, nggak terlalu penuhin HP gitu ya, gitu sih. Oke, sukanya adalah ketika kalian belum pernah mencoba sesuatu hal yang baru. Kalau menjadi konten kreator pasti ada sesuatu hal yang baru yang kita coba gitu. Enaknya yaitu ketika dulu misalnya pengen makan apa gitu ya, akhirnya ketika menjadi seorang konten kreator kesampaian. Dukanya pasti setiap profesi ada dong ya gitu. Kalau jadi seorang konten kreator dukanya sedikit sih. Yang pertama ya, tipsnya adalah lebih ke pembuatan konten.